Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Shalom. Puji Tuhan kita masih berada pada saat ini. Semua karena kasih Tuhan yang tidak berkesudahan atas kehidupan kita. Untuk itu mari kita mengambil sikap saat teduh di hadapan Tuhan saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari kita mengangkat satu pujian yang berkata, sering ku tak mengerti. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang berat. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Kerja-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingin, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Roh jatuh memahami semua yang Kau ingin, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Tiba saatnya kita akan memberikan penghormatan bagi Bapa Surga, hormat bagi Bapa Surga. Saya ajak kita semua bangkit. Hormat bagi Bapa Surga, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Adik-adik remaja yang masih di rumah dan dimanapun kamu berada, marilah kita memulaikan ibadah kita dan kita tabiskan dan dalam doa pembukaan. Kiranya kasih Bapa di sorga, di dalam persekutuan dengan anaknya Tuhan Yesus Kristus, di dalam tuntunan Roh Kudus menyertai dan memberkati kita semua. Kiranya damai dan sejahtera Bapa menyertai dan melindungi kita dari awal sampai akhirnya. Bapa di surga, kami berdoa dan mengucap syukur, sebab kasih setia Tuhan tidak pernah terhingga dalam hidup kami. Kami ada saat ini semua karena kasih-Mu. Karena itu kami mengucap syukur ya Bapa. Kiranya juga ibadah ini Tuhan tuntun, pelihara dan jaga kami semua. Siapapun Tuhan mereka yang melihat dan mendengarkan berita firman-Mu ini atau persekutuan ini, biarlah mereka semua terberkati oleh Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan,
yang dalam kelemahan iman Tuhan kuatkan. Apapun permasalahan mereka, terlepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami sambut berkat-berkat-Mu pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom untuk kita semua. Shalom. Untuk kakak-kakak dan adik-adik semua, saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang terambil dari Mazmur 71 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Di bawah judul perikop doa minta perlindungan di masa tua. Padamu ya Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-sekali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku, sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkraman orang-orang lain dan kejam. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Kepadamulah aku bertopang, mulai dari kandungan Engkau telah mengeluarkan aku. Dari perut ibuku Engkau telah selalu kupuji-puji. Demikian Mazmur Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan dan kita tidak lama lagi untuk menyambut kelahiran Tuhan. Untuk itu mari kita menyanyikan sebuah pujian, Dia lahir untuk kami. Dia
Shalom untuk kita semua. Shalom. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Roma pasal 14 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-12 di bawah perikop jangan menghakimi saudaramu. Ayatnya yang pertama, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya, yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan. Tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Tuhan telah menerima orang itu. Siapakah kamu, sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah semua orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri siapa yang berpegang pada suatu hari yang tentunya ia melakukannya untuk Tuhan, dan siapa makan ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Tuhan, dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Tuhan, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang yang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Tuhan, karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Tuhan. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Shalom untuk kita semua. Shalom. Tema kita pada pagi hari ini adalah berani berbuat dan bertanggung jawab. Nah, kakak-kakak mentor dan juga adik-adik remaja dimanapun kita berada, yang menjadi fokus ayat renungan kita pada pagi hari ini adalah ayatnya yang ke-12, yaitu demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Tuhan. Baik kakak-kakak mentor dan juga adik-adik remaja, di sini Rasul Paulus berani mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang dia lakukan, yaitu dia memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan juga kita perlu ingat, kita diciptakan bukan tanpa tujuan, tetapi di sini Tuhan menciptakan kita dengan tujuan. Tujuannya yaitu kita sebagai manusia, kita dari diciptakan saja kita adalah makhluk hidup yang paling mulia di mata Tuhan. Dan tentunya kita mempunyai tujuan dan tanggung jawab yang Tuhan berikan untuk kita. Nah, kakak-kakak mentor dan adik-adik remaja, pernah nggak kita dipilih oleh teman-teman kita menjadi pemimpin? Contohnya, kita di dalam gereja, di saat kita ibadah, atau kita di dalam kelas juga. Kayak misalnya contohnya di gereja, kita dikasih pimpinan sebagai untuk memimpin ibadah, kita memimpin pujian, atau kita dipercayakan untuk memimpin apapun itu di dalam gereja. Dan teman-teman, tahu nggak itu kayak kita dikasih pimpinan, pengalaman apa sih yang saya dapat dari pimpinan itu yang telah diberikan kepada saya? Nah, di saat kita dipercayakan untuk menjadi seorang pemimpin, yang kita harus lakukan adalah, dan pengalaman yang paling penting yang kita dapatkan di saat kita menjadi seorang pemimpin, yaitu
sesuatu hal yang sudah berani kita perbuat di saat kita menjadi pemimpin dimanapun, atau di dalam kelas maupun di gereja dan dimanapun itu kita sebagai pemimpin, kita harus berani. Apapun yang kita telah katakan, kita harus berani mempertanggungjawabkan kata-kata kita atau setiap janji-janji kita. Misalnya kayak di kelas, kita telah menjanjikan teman-teman kita untuk berbuat sesuatu, tetapi jangan hanya mengeluarkan dengan kata-kata saja. Tentunya kita juga berani mengucapkan kata-kata tersebut dan juga kita harus berani mempertanggungjawabkan kata-kata tersebut. Nah, untuk kakak-kakak mentor dan adik-adik remaja, kita harus ingat, berani bertanggung jawab itu bukan hanya dituntut dari orang tua, dari guru kalau di sekolah, atau dari teman-teman kita, atau dari siapapun, bukan teman-teman. Tetapi yang lebih penting itu adalah kita harus berani bertanggung jawab di dalam Tuhan. Kita berani bertanggung jawab di dalam Tuhan untuk melakukan apapun. Apapun yang Tuhan telah berikan kepada kita, itu sebuah pertanggung jawab yang harus kita berani lakukan untuk menjalani setiap apapun yang kita katakan, yang kita telah sampaikan kepada teman-teman kita atau yang kita telah sampaikan kepada sesama kita atau keluarga kita di sekitar kita. Sebagai anak muda atau kayak kita sebagai anak-anak remaja yang hidupnya dalam penyertaan Tuhan, kita harus berani belajar untuk bertanggung jawab dan bersikap tanggung jawab, karena itu sangat penting. Jadi kita harus mulai berpikir bahwa berani bertanggung jawab itu kita harus kerjakan atau kita harus lakukan dari sekarang. Dan kalau adik-adik remaja mengingat untuk kayak misalnya kayak sekarang juga kakak-kakak mentor juga, kalau kita mengingat kembali masa-masa kecil kita, tentunya orang tua kita akan mengajarkan kepada kita bagaimana caranya bertanggung jawab. Misalnya kita disuruh dari hal kecil itu, kayak kita disuruh mama kita untuk membeli sesuatu, pastinya kita disuruh bertanggung jawab. Kita disuruh bertanggung jawab karena apa? Karena kayak dari hal kecil itu kita bisa belajar bertanggung jawab. Tentunya sampai seterusnya kita akan tahu cara bertanggung jawab itu seperti apa. Nah, dari bertanggung jawab ini akan memberikan kita kekuatan juga. Kekuatan misalnya kayak kita melakukan apapun, kita tidak perlu takut lagi. Karena apa? Setiap kata-kata yang telah kita keluarkan, kita sudah mempertanggungjawabkan itu dan sudah kita lakukan itu. Dan juga menentukan ide-ide atau juga menemukan solusi dan cara bertindak kita bisa lebih luas lagi. Jadi dari tema kita tadi, yaitu berani berbuat dan bertanggung jawab, ini sangat penting untuk kita lakukan. Dan juga kita sebagai anak-anak remaja, kita sebagai kakak-kakak mentor, karena kita adalah penerus bangsa, dan kita tentunya harus bisa berani untuk bertanggung jawab. Karena bertanggung jawab ini bukanlah hal yang mudah untuk kita lakukan, tetapi jika kita mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita, Tuhan nomor satu di dalam hidup kita, maka pertanggungjawaban itu akan terlaksana adik-adik dan juga kakak-kakak mentor. Demikian firman Tuhan yang kakak sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur hanya kepadamu ya Bapa. Terima kasih atas setiap anugerah-Mu, terima kasih atas setiap berkat-Mu yang tak henti-hentinya Bapa berikan kepada kami, sehingga kami anak-anak-Mu telah mendengarkan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu menjadi firman yang memberkati kehidupan kami ya Bapa, dan kami boleh menjadi anak-anak yang bisa berani bertanggung jawab dalam setiap kehidupan kami. Ya Bapa, dalam kerajaan surga, kami anak-anak-Mu memohon tuntunan Roh Kudus-Mu di sepanjang kehidupan kami, sehingga apapun yang kami lakukan ya Bapa, dan di saat kami diberikan tanggung jawab untuk menjadi pemimpin, kami boleh menjadi pemimpin yang benar-benar mengandalkan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Haleluya. Amin. Baik, kakak-kakak mentor dan adik-adik mentor, mari kita membawa dalam doa syafaat kita. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami dalam surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa karena anak-Mu sudah mendengarkan firman, kebenaran firman Tuhan. Berkati firman-Mu Tuhan yang kami dengarkan Tuhan, boleh kami bisa untuk
memahami dan belajar lagi Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Bapa dalam surga, berkati kami Tuhan, berkati setiap langkah kami Tuhan, berkati juga anak-anak-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berkati dalam studinya Tuhan, keluarganya Tuhan, Kau berkati segala pekerjaan Tuhan, berkati Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, berkati. Kami berdoa juga anak-anak mentor yang mengikuti YouTube Tuhan, berkati mereka Tuhan, berkati dalam studi mereka Tuhan, keluarga mereka, orang tua mereka Kau berkati. Berkati setiap langkah mereka Tuhan, sampai mereka menjadi takut akan Kau dan mengikuti ibadah dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, berkati juga kami anak-anak-Mu yang selalu mengikuti dalam ibadah Tuhan, selalu kami melayani Tuhan dengan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kau berkati kami Tuhan, berkati setiap langkah kami Tuhan, berkati dalam studi kami Tuhan, apa yang kami cita-citakan boleh tercapai sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, berkati juga Mami yang sedang mau mengikuti kami melayani Tuhan. Tuhan Kau berkati setiap langkahnya Tuhan, berkati dalam pelayanan, dalam pekerjaannya Tuhan, keluarganya Tuhan Kau berkati setiap langkah hamba-Mu Tuhan, tuntun hamba-Mu Tuhan ke jalan yang benar Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, berkati juga orang-orang Tuhan yang mau mengikuti ibadah Tuhan, berkati mereka Tuhan, berkati dalam pekerjaannya Tuhan Kau berkati Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, berkati juga Bapak Anton Tuhan, berkati keluarganya Tuhan, setiap pelayanan Tuhan, pekerjaannya Tuhan Kau berkati setiap langkah, dan tuntunlah hamba-Mu Tuhan supaya hamba-Mu bisa untuk mengikuti dan benar-benar untuk mengikuti dan memuliakan akan nama-Mu Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, berkati setiap langkah kami Tuhan, berkati kami Tuhan. Kami adalah manusia yang banyak keterbatasan kami Tuhan, kami adalah manusia banyak kekurangan kelemahan kami Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Engkau Tuhan yang membimbing kami, yang menyertai kami Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, ampuni akan setiap salah dan dosa kami Tuhan, kami adalah banyak kesalahan kami Tuhan, berkati kami Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, sebenarnya kami masih banyak kami minta di hadapan-Mu Tuhan, tapi kami tidak mampu menyatakan satu demi satu yang Tuhan sudah mengetahui apa maksud dan tujuan kami Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, inilah doa dan permohonan kami jauh dan kesempurnaan, dan kami akan menyempurnakan dengan doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di surga. Berilah kami hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni bersalah kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudari, saya undang untuk bangkit berdiri bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman. Mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah, dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Nats pedoman hidup baru terambil dari 2 Korintus pasal 3 ayat 12 ayat 5. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Layar.
remaja Kardera dan remaja dimanapun yang ikut ibadah pada saat ini, kakak-kakak mentor, firman Tuhan mengingatkan lagi kepada kita akan tanggung jawab. Banyak orang berpikir bahwa tanggung jawab itu baru dapat dilakukan kalau kita sudah dewasa, seperti kakak-kakak mentor kita ini. Tapi tanggung jawab itu seperti tadi yang dikatakan oleh pelayan, bahwa dimulai dari rumah sendiri. Ketika orang tua mau memberikan tugas kecil untuk membeli cabai di rumah kah, di luar rumah, pasti itu tanggung jawab. Artinya tanggung jawab itu tidak menggerutu, tidak membuat hati mama itu sedih atau tidak menolak. Tanggung jawab itu diterima dengan sukacita dan memberi dampak yang baik bagi orang yang memerintahnya dan juga bagi kita yang menerima. Jadi dalam hal ini, adik-adik sekalian, kakak-kakak mentor, tanggung jawab itu lebih besar kepada pribadi kita masing-masing. Ya, lebih besar apa yang kita lakukan. Kita mau lakukan itu adalah dalam tanggung jawab bahwa pada suatu ketika ternyata kita dapat dan kita harus mempertanggungjawabkan itu bukan kepada orang tua, bukan kepada manusia, tetapi kepada Tuhan. Hati-hati. Kepada Tuhan. Tanggung jawab kita beriman selama kita berada di dunia, tanggung jawab kepada siapa? Kepada Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan, dalam kitab Wahyu pun mengatakan itu ya, dia mencatat semua apa yang kita lakukan yang baik. Ini orang dulu sekolah minggu suka merasa bahwa itu bohongan, tapi kita harus banyak baca Alkitab. Jadi terima kasih atas firman yang telah menggerakkan kita kembali. Bertanggung jawab ada kita di depan ini, kita harus bertanggung jawab untuk kita melakukan, mengajak teman-teman, mengajak adik-adik untuk memuji Tuhan, itu tanggung jawab juga. Ya, yang penting itu maksimal apa yang kita lakukan itu tanggung jawab. Kita tidak mau main-main dengan tanggung jawab. Seperti itu. Nah, oleh karena itu kita berdoa kiranya Tuhan selalu memberikan kita kekuatan, kemampuan kepada adik-adik dalam rangka mempersiapkan masa depannya. Itu adalah tanggung jawabmu sendiri dan tanggung jawab yang orang tua berikan itu sebagai motivasi untuk kau berpikir panjang bahwa segala sesuatu itu ada di ada di dalam hidup kamu itu. Keinginan kamu itu ada dalam diri kamu. Bukan seperti sapi harus dipukul baru jalan. Ya. Jadi kita harus benar-benar memahami bahwa tanggung jawab sekecil apapun yang kita lakukan ternyata itu semua akan dipertanggungjawabkan kembali kepada Tuhan. Luar biasa. Dan kiranya firman Tuhan saat ini yang sudah disampaikan itu menjadi kembali mereview, mencermin. Kita bercermin kepada firman itu bahwa kita ini harus membangun kembali tanggung jawab sekecil apapun. Ya. Oleh karena itu mari kita sudahi, dan kami percaya kakak-kakak percaya bahwa adik-adik juga kita tidak mengakhiri di sini, tetapi firman Tuhan itu terus bergema dan terus menuntun kita semua. Kita selesai dengan ibadah, dan karena itu pulang dan pergilah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabmu. Tugas dan tanggung jawabmu dalam setia dan takut kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kita berdiri. Kiranya Bapa Surgawi, di dalam kasih Kristus, di dalam penyertaan bimbingan kuasa Roh Kudus, menyertai dan memberkati kita semua untuk kita menjadi abdi-abdi Tuhan yang penuh tanggung jawab baik terhadap diri kita maupun terhadap sesama. Tuhan menolong kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa
Terima kasih. Selamat